Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menyanjungnya dan bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat diniyah maupun nikmat duniawiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya setiap muslim fi hadhil hayatid dunya, di dunia ini, berangan-angan seandainya dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah punya angan-angan seandainya kita hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang isi kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa indah ya seandainya kita hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh keutamaan apapun. Kenikmatan yang sangat besar bisa hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ini diraih oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah meraih keutamaan ini. Mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang ya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang berhak menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang layak, yang pantas untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya. Lalu Allah dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati. Jadi hati hamba Allah yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi fabata'asahu bi risalatihi. Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan mengutusnya sebagai rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat lagi hati-hati hamba-hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah dapati hati-hati para sahabat ini adalah sebaik-baik hati, sebaik-baik hati hamba
Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati para sahabat. Faja'alahum uzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Allah jadikan mereka sebagai pendukung nabinya. Yuqatiluna ala dinihi. Mereka berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'a al-muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, ini oleh para sahabat, fahuwa 'indallahi hasanun, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, fahuwa 'indallahi sayyi'un, maka itu buruk di sisi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih siapa saja yang layak, yang pantas menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu ala yadayhi al-khair al-katsir. Mereka para sahabat belajar kebaikan yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara mereka salah atau keliru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membimbingnya. Ini enaknya hidup di masa Nabi. Kalau ada yang keliru, langsung dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita hidup di zaman sekarang, terkadang ya kita keliru, terkadang kita nggak paham suatu permasalahan. Kita bertanya sama Ustadz A jawabannya lain, Ustadz B juga jawabannya lain, sehingga terkadang kita bingung mana yang benar di antara dua pendapat Ustadz ini. Berbeda dengan para sahabat yang hidup di masa Nabi, ketika mereka keliru, ketika mereka salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing mereka. Balkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshir hadza bil jannati. Allahu akbar. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya sahabat ini di surga. Sahabat itu di surga. Jadi ada sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama mereka. Di antara yang populer, sahabat yang populer ini sahabat papan atas, para sahabat senior yang sudah dijamin masuk surga adalah 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dalam satu hadis. Hadis riwayat Tirmizi. Wa qala Syekh Al-Albani, ya, hadis ini sahih. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannati, wa Umar fil jannati, wa Utsman fil jannati, wa Ali fil jannati, wa Talha fil jannati, wa Zubair fil jannati, wa Abdurrahman bin Auf fil jannati, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannati, wa Sa'id bin Zaid fil jannati, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannati. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abdurrahman dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Nabi sebutkan mereka dalam satu hadis.
Ada yang bisa nyebutin ulang 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga? Insyaallah siapa yang bisa menyebutkan nanti nyusul mereka di surga. Yang pertama kita hafal dulu namanya ya. Naam. Empat itu sahabat mulia radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Keempat ya. Talha, Zubair, bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Jadi pertama kita harus tahu dulu siapa saja mereka. Kemudian nanti kita akan bertanya, kok mereka bisa dijamin masuk surga? Kira-kira apa amalan yang mereka lakukan sehingga mereka dijamin masuk surga? Mereka punya amalan-amalan yang luar biasa sehingga mereka dijamin masuk surga. Ya, ada sebagian ulama yang masya Allah ketika menulis buku sirah sahabat, mereka awali dengan ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama kali dibahas Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan seterusnya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini lebih dahulu dibahas. Belajar sirah sahabat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar, sahabat Utsman, Ali dan seterusnya. Banyak di antara kita ya para jamaah belum tahu ya, bahkan belum mengenal sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sebagian dari kita jangankan sirah sahabat, bahkan sirah nabawiyah saja dia belum hatamkan, dia belum selesaikan, dia belum baca. Padahal penting ya. Belajar di sirah nabawiyah ini sangat penting. Termasuk prinsip agama ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ditanya nanti setelah kita dikuburkan di alam barzah. Kita akan ditanya, man nabiyyuka? Siapa nabimu? Kita harus mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengenalan terhadap Nabi ini bukan pengenalan yang global. Kita dituntut untuk mengenal Nabi secara rinci, secara detail. Baca sirah nabawiyah dari sejak Nabi dilahirkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian baca sirah sahabat. Orang-orang yang masya Allah, orang-orang yang hebat, manusia-manusia pilihan. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang dikabarkan bahwasanya sahabat fulan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mentakyin si fulan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ditanya kita mencintai Allah atau tidak, kita semua jawab, na'am, nahnu nuhibbullah wa rasulah. Kita semua mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi yang jadi pertanyaan besar, apakah kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Belum tentu. Di sana ada sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Beliau bersabda ketika perang Khaibar, la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Besok saya akan berikan panji ini kepada seorang laki-laki yang Allah akan memberikan kemenangan melalui perantaranya. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Laki-laki ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang dapat panji ini, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Masya Allah. Ya, ada kedudukan yang paling mulia, yang paling tinggi daripada dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kedudukan yang paling tinggi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabatan nas lailatahum ayyuhum yu'toha. Maka di malam harinya para sahabat mereka berbincang-bincang, kira-kira besok siapa yang dapat ya? Siapa yang dapat panji tersebut? Falamma asbaha an-nas ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya mereka segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyutoha. Masing-masing dari mereka berharap bisa mendapatkan panji tersebut. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tidak ingin jabatan kecuali pada hari itu. Umar sangat ingin mendapat panji tersebut. Bahkan ada riwayat ketika para sahabat dikumpulkan, Umar angkat-angkat kepalanya ya, supaya dia ditunjuk dan dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin jabatan kecuali pada hari itu. Faqal aina Ali ibnu Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Kok Ali bin Abi Thalib tidak terlihat? Faqila huwa ya Rasulullah yastaki ainaihi. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, kedua matanya sedang sakit. Jadi Ali tidak hadir karena kedua matanya sedang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa orang sahabat untuk memanggil Ali. Fa'utiya bihi. Ketika Ali didatangkan, perhatikan ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya Ali. Matanya Ali diludahi. Wa da'alahu. Kemudian beliau mendoakannya, fa baro'a hatta ka'annahu lam yakun bihi waja'un. Sembuh ya, hingga seakan-akan Ali enggak pernah terkena sakit mata. Jadi sembuh tanpa meninggalkan bekas. Masya Allah ya, ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar disengat ya di Gua Sur, ketika peristiwa hijrah, Nabi sembunyi di gua selama 3 malam. Nabi tidur di gua. Antum bayangkan, antum kalau baca sirah nabawiyah, antum akan sadar betapa berat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama ini. Butuh perjuangan yang besar. Nabi bermalam di gua 3 malam. Bukan bermalam di hotel ya, bermalam di gua. Dan gua itu banyak binatang-binatang berbisa. Ketika Nabi dan Abu Bakar sampai di mulut gua, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, Anda tunggu di luar, biar anak yang masuk terlebih dahulu, supaya kalau ada apa-apa biar anak yang kena. Kemudian Abu Bakar bersihkan gua. Dia dapati dalam gua banyak lubang-lubang. Dia tutup lubang-lubang dengan kain, lubang-lubang kalajengking ya. Masih tersisa 2 lubang yang belum ketutup. Akhirnya Abu Bakar menutup kedua lubang tersebut dengan kedua kakinya. Kemudian dia persilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Nah, Rasulullah istirahat, tidur di pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar enggak tidur. Rasulullah tidur. Sebenarnya Abu Bakar juga capek ya, sama-sama capek. Tapi Abu Bakar, Masya Allah, perjuangan Abu Bakar. Tadi 2 kaki Abu Bakar di mana? Ada digunakan untuk menutup 2 lubang. Ternyata ya, kedua kaki Abu Bakar atau kaki Abu Bakar salah satunya ya disengat oleh binatang berbisa, oleh kalajengking. Cuman Abu Bakar dia
tahan rasa sakit, dia tidak mau mengganggu istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah disengat? Antum pernah disengat? Belum? Ya, jangan sampai ya. Ada salah satu jamaah, waktu anda sampaikan kisah ini, dia bilang, anda pernah disengat Ustaz kalau jengking. Sakit sekali Ustaz, sakit sekali. Nah, di sini Abu Bakar dia tidak mau bergerak, dia tahan rasa sakitnya. Namun karena mungkin terlalu sakit, Abu Bakar meneteskan air mata. Air matanya sampai keluar. Kemudian jatuh di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah terbangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kaki saya disengat." Kemudian Rasulullah bangun, Rasulullah ludahi, Rasulullah doakan dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat para jamaah, ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum praktekkan ya. Nanti ada teman antum sakit mata terus antum ludahi. Ya, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu Masya Allah ya, tubuhnya berkah. Atas rambut Nabi itu kalau Nabi cukur, para sahabat mereka berebut rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana jadi ingat ya nih cerita seorang syekh di kelas waktu di Madinah ya, waktu kita kuliah dulu di Madinah. Jadi ketika saya menyampaikan hadis ini, kan syekh menekankan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata syekh, jadi ada orang temannya sakit mata. Kemudian dia panggil temannya, sini. Ya, mana yang sakit? Ini nih, matanya sakit. Tiba-tiba diludahi sama temannya. Lu sampai banyak matanya penuh dengan ludah. Ini yang sakit mata kaget. Terus dia nanya, "Kenapa kok ludah mata saya?" Kata temannya yang meludah, "Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meludahi matanya Ali, hadisnya sahih." Iya, hadisnya sahih, ini Bukhari Muslim. Terus kata ini yang sakit, "Tapi kau bukan Rasulullah." Kata yang meludah, "Kau juga bukan Ali." Ya. Makanya tidak sembuh ya. Ini bukan Rasulullah, kau juga bukan Ali. Akhirnya saling salah menyalahkan. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum praktekkan. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panji tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Antum kalau baca sirah Ali, bagaimana pengorbanan Ali. Ali itu siap mati demi Rasulullah. Ali siap mati. Ya, ketika orang-orang musyrik mereka rapat dan ikut hadir iblis ya. Para ulama sirah, iblis ikut hadir. Iblis berubah jadi seorang syekh dari Najd. Kemudian Abu Jahal mengusulkan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disetujui oleh iblis. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Malam ini kau jangan tidur di tempat tidurmu." Kemudian Nabi suruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya, untuk pakai selimutnya. Dan Ali tahu ini Nabi mau dibunuh. Ali suruh Nabi suruh Ali untuk menggantikannya. Bayangkan ya, antum kalau disuruh gantikan orang yang mau dibunuh, antum mau nggak? Saya mau gantikan anda mau dibunuh nih. Siapa yang mau gantikan? Mungkin antum ya, jangan ana Ustaz. Anda masih punya anak Ustaz, masih punya istri. Antum aja, jangan Ustaz, Anda belum nikah Ustaz. Ya. Ali bersedia untuk tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang-orang musyrik mereka mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ngelihat, oh,
Muhammad sedang tidur di atas tempat tidurnya, padahal itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengorbanan Ali. Ini baru sebagian kecil dari pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Sehingga tidak heran bila Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi untuk agama ini ya para jamaah, kalau untuk agama ini kita korbankan apa yang bisa kita korbankan. Waktu kita korbankan untuk agama Islam, tenaga kita, pikiran kita, harta kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya terjadi perang dan kita disuruh perang oleh pemerintah suruh kita perang, ayo kita perang. Karena kita perang bersama pemerintah, ada jihad yang syar'i, maka kita siap korbankan nyawa kita untuk agama ini, untuk agama Islam. Kita korbankan segalanya untuk Allah dan Rasulnya. Wa hadza bidukhulil jannati bighairi hisab. Terkadang Nabi mengabarkan sahabat fulan dia termasuk sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada orang-orang yang nanti mereka masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam hadis sebutkan ada 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, ada salah seorang sahabat, Ukasah bin Mihsan. Dia berdiri kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan agar saya termasuk dari mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka. Masya Allah. Engkau termasuk dari mereka. Dijamin masuk surga. Udah nggak ada lagi kesuksesan yang paling tinggi daripada masuk surga. Wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah sukses, dijamin masuk surga. Kalau di dunia ini apa yang paling menyenangkan? Dijamin jadi apa? Yang paling antum senang, yang membuat antum bahagia di dunia ini dijamin jadi apa? Jadi PNS biasa-biasa saja, jadi apa kira-kira? Antum dijamin bisa kuliah di UGM misalnya. Senang banget ya bisa kuliah di UGM. Kamu ya dijamin bisa kuliah di UI misalnya, di ITB, bangga dia, senang. Itu semua nggak ada apa-apanya dibandingkan dijamin masuk surga. Antum bayangkan, dijamin masuk surga. Yang menjamin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita cari selama ini. Kita siang malam sholat ya, kita laksanakan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya, kan untuk ini, untuk masuk surga. Ini sudah dijamin masuk surga. Utamanya yang sangat besar ya. Mudah-mudahan kita bisa menyusul para sahabat di surga Allah Subhanahu wa taala. Fakanal khairu wadihan wasyarru kadzalik. Maka kebaikan sangat jelas dan keburukan juga sangat jelas. Ammal an, adapun sekarang, faqad ikhtalatat al-awraq. Jadi kertas-kertas sudah bercampur baur. Wa asbaha ar-rajulu salih, orang soleh dia merasa asing, bahkan dia ragu-ragu hatta fi nafsihi, bahkan pada dirinya. Kadang-kadang kita ragu-ragu, ini sebenarnya mana sih yang benar? Ini kelompok A yang benar, ataukah kelompok B yang benar, ataukah kelompok C yang benar? Siapa yang benar? Bingung kita. Mana yang benar? Semuanya mengaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kok beda? Ya, ini seperti ini, yang itu seperti itu, dan seterusnya. Bingung kita. Bal wa yazunnu ahyanan min kasratil fasad
min haulihi annahu rubama yakunu muhtian. Bahkan terkadang saking banyaknya kerusakan yang ada di sekitarnya, dia merasa bahwasanya dia keliru. Yang benar itu ya masyarakat. Coba antum bayangkan, antum tinggal di sebuah komplek, di sebuah perkampungan, semua masyarakat di situ melakukan sesuatu, sementara antum tidak lakukan. Ya, kadang kita goyah juga. Jangan-jangan anak yang salah. Iya atau tidak? Anak kadang merasa seperti itu. Jangan-jangan anak yang salah, jangan-jangan masyarakat yang benar. Saking banyaknya kerusakan. Misalnya antum tinggal di suatu tempat, satu kampung nggak sholat, antum tok yang sholat. Jangan-jangan anak yang salah ya. Kok hanya anak tok yang sholat? Satu kampung nggak ada yang sholat. Atau ada seorang akhwat tinggal di sebuah kampung, itu perempuan di kampung itu nggak ada yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab hanya akhwat itu tok. Kata si akhwat, jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan ada yang keliru. Saking banyaknya kerusakan yang ada di sekitarnya. Ya, kadang kita ragu. Fama iyaftah kitab Allah wa sunnata Rasulillah wa yaqra fihima hatta yudrik bal wa yuqinu annahu alal jaddati wa ala tariqil haq. Tapi begitu dia buka Al-Quran, begitu dia buka As-Sunnah, maka dia pun sadar dan yakin bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Ana ingin nanya antum, tadi kasus yang tadi di sebuah kampung, semua perempuan di situ nggak pakai jilbab, hanya ada satu akhwat yang pakai jilbab. Siapa yang bersama jamaah? Siapa yang bersama jamaah? Si akhwat. Jadi yang bersama jamaah itu yang sesuai kebenaran. Yang dimaksud dengan jamaah itu ma wafaqul haq wa in kunta wahidan. Yang sesuai kebenaran walaupun antum sendiri. Antum bersama jamaah. Sebenarnya antum tidak sendiri. Antum bersama para rasul, antum bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum bersama para sahabat, bersama para tabi'in, bersama para ulama. Cuman kebetulan antum tinggal di kampung itu, antum tok yang melaksanakannya. Padahal di sana banyak orang-orang yang sama seperti antum. Jadi yang bersama jamaah yang sesuai kebenaran, bukan yang ikut apa yang dilakukan oleh banyak orang, bukan. Tapi yang sesuai dengan kebenaran, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa idza kana al-amru kadzalik fa kaifa biman 'asha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian halnya, kita buka Al-Quran, buka Sunnah, kita jadi sadar, kita jadi yakin kita alal haq. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi langsung menyampaikan ya kebenaran. Coba antum bayangkan, kalau seandainya ada kajian ini, pematerinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira rame nggak pengajiannya? Rame nggak? Ramenya minta ampun, mungkin satu dunia orang datang. Ya, pematerinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Jadi gak ada masalah para jamaah ya. Kita berangan-angan, kalau saya hidup bersama Nabi ini angan-angan yang bagus. Ya, ini angan-angan yang luar biasa. Walaupun Allah sudah takdirkan kita hidup di zaman ini, kita nggak melihat Nabi, ya paling tidak kita punya cita-cita, kita punya keinginan kuat bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya satu kali, walaupun hanya lewat mimpi. Melihat Nabi lewat mimpi. Sebenarnya Nabi itu orangnya seperti apa? Ya, antum pernah punya cita-cita seperti itu? Nabi itu seperti apa? Nabi itu orang yang paling utama alal itlaq. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang paling utama, manusia yang paling utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orangnya seperti apa? Ya. Kita azan dulu, azan Isya. Akan lebih jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah azan kita belum sholat jamaah dulu. Insyaallah sholat Isya kita
sedikit unturkan, akhirkan. Setelah azan maka nanti Ustaz akan melanjutkan materinya sampai pukul 8 insya Allah. Setelah jam 8 nanti dipersilahkan untuk para jemaah dan untuk mungkin kalau ada pertanyaan silahkan diajukan kepada Ustaz. Kemudian setelah itu baru kita laksanakan sholat berjamaah Isya bersama-sama insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berharap ya bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya lewat mimpi, walaupun hanya sekali. Ya, kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya seperti apa? Tentunya kita semua penasaran ya, ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat ada sahabat yang tidak hanya melihat Nabi, tidak hanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat, namun ada di antara mereka yang masya Allah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi meninggal dunia. Kita ambil contoh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ini orang Madinah, sementara Nabi orang Mekah. Sejak kecil, ketika Anas masih kecil,
ibunda Anas, Ummu Sulaim, sudah menanamkan kepada Anas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Anas sejak kecil sudah mencintai Rasulullah SAW dan sangat mencintai Rasulullah. Ketika Anas bin Malik ditanya, apa cita-citamu wahai Anas? Apa kata Anas? Nanti kalau saya sudah besar, saya mau safar, saya mau pergi untuk melihat Nabi SAW. Ini cita-cita Anas bin Malik, pingin melihat Nabi SAW. Ini cita-citanya sangat mulia. Ya, bukan pingin jadi ini dan itu, pingin melihat Nabi SAW. Kalau saya sudah besar, saya pingin melihat Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ketika itu Anas masih kecil, umur Anas baru 10 tahun. Ketika Anas mendengar Nabi mau datang, Masya Allah, bukan hanya Anas, penduduk Madinah, mereka semua senang sekali. Sampai-sampai setiap hari mereka nunggu Nabi di pinggiran Madinah, nunggu Nabi datang enggak ya. Ternyata Nabi tidak datang. Anas, ya, akhirnya mereka pulang dalam keadaan sedih. Besok pagi-pagi mereka datang lagi, mereka nunggu lagi. Seperti itu mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kok enggak sampai-sampai, ya. Karena memang berhari-hari. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu berhari-hari. Itu kurang lebih sepekan. Sepekan. Kalau sekarang dari Mekah ke Madinah, ya, naik bis langsung sampai. Hari itu juga sampai. Kalau dulu belum ada kendaraan, Nabi pakai onta hijrah. Bayangkan para jemaah, panas. Kalau di Indonesia, ya, kalau kita hijrah dari Surabaya ke Jogja, hijrah, enak, bisa mampir di hotel, ya, ada warung banyak, ya, antum bisa mampir makan. Dulu nggak ada. Nah, ketika tiba hari Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada hari yang paling bahagia kecuali hari itu. Sampai-sampai kata para ulama, kalau seandainya hari raya itu dikumpulkan, ya, semua hari raya dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan hari itu, gak ada apa-apanya hari raya. Hari yang sangat bahagia. Kata Anas, ketika Nabi datang ke Madinah, Madinah jadi terang. Ketika Nabi meninggal dunia, Madinah jadi gelap gulita. Setelah Nabi sampai ke Madinah, ibunda Anas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim, dan menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak Anas melayani Anda, menjadi pelayan Anda? Anas berumur 10 tahun. 10 tahun. Kemudian dibolehkan. Kata Anas bin Malik, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ketika aku berumur 10 tahun. Dan Nabi meninggal dunia ketika aku berumur 20 tahun. Selama 10 tahun Anas bin Malik melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama 10 tahun Nabi tidak pernah menghardikku, Nabi tidak pernah mencelaku, mencaciku, tidak pernah bermuka masam di hadapanku, dan seterusnya. Aku enggak pernah ngelihat orang yang paling mulia akhlaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baik kepada siapa saja, bahkan kepada pembantunya selama 10 tahun. Nabi tidak pernah memarah-marahi Anas, ya, menghardik Anas, dan seterusnya. Berbeda dengan sebagian orang, ya, datang pembantu kerja di rumahnya baru 1-2 hari sudah apa? Udah dimarah-marahi, ya. Kalau pecahin piring, pecahin gelas, oh dipotong gajinya. Oh, tak potong gajimu, ya. Kamu pecahin piring dan seterusnya. Lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan para sahabat. Adapun akidah kita terhadap para sahabat, kata para ulama,
akidah kita terhadap para sahabat, kita wajib mencintai para sahabat. Ini akidah yang pertama, mahabbatuhum, mencintai para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Kata para ulama, apabila hal ini berlaku bagi orang-orang Ansar, fal muhajiruna min babi aula, maka orang-orang muhajir lebih layak lagi. Kalau mencintai orang-orang Ansar itu tanda keimanan, maka mencintai orang-orang muhajir juga tanda keimanan. Kalau membenci orang-orang Ansar itu tanda kemunafikan, maka membenci orang-orang muhajir juga tanda kemunafikan. Karena orang-orang muhajir lebih utama daripada orang-orang Ansar. Jadi hati-hati ya, kalau antum melihat ada orang membenci para sahabat, itu orang munafik. Orang munafik. Orang mukmin tidak ada yang membenci para sahabat. Semuanya mencintai para sahabat. Bahkan mencintai para sahabat ini tanda keimanan. Antum beriman? Ya, saya beriman. Apa buktinya? Buktinya saya mencintai para sahabat. Kita wajib mencintai para sahabat karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, konsekuensinya kita harus mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu konsekuensi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai para sahabat, maka kita pun mencintai para sahabat. Al-Imam At-Tahawi berkata dalam akidahnya, akidah Tahawiyah, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ahlu sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun kami tidak berlebihan dalam mencintai mereka. Ada enggak orang-orang yang berlebihan mencintai para sahabat? Ada enggak? Ada orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan Syiah yang ekstrim itu menganggap Ali sebagai Tuhan, menganggap Ali sebagai ilah. Kita mencintai mereka, tapi kita tidak berlebihan dalam mencintai mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri dari para sahabat. Wa nubghidu may yubghiduhum, kita membenci siapa saja yang membenci para sahabat. Ini akidah para jamaah, ini manhaj. Kita membenci siapa saja yang membenci para sahabat. Kalau ada orang yang membenci para sahabat, maka kita pun membenci mereka. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, kita membenci siapa saja yang menyebutkan selain kebaikan mereka. Ada orang yang kerjaannya hanya menyebutkan keburukan-keburukan para sahabat. Bahkan di mimbar, di ceramah, khutbah Jumat, yang dia bahas keburukan-keburukan para sahabat. Ya, seharusnya penceramah seperti nggak boleh dipakai, nggak usah dipakai. Ya, kalau kita punya wewenang, kita bisa ganti, kita ganti. Tidak boleh menjelek-jelekan para sahabat, tidak boleh. Itu bukan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Wala nadhkuruhum illa bi khair, kita tidak menyebutkan tentang mereka kecuali kebaikan. Sampaikan yang baik-baik, sebutkan yang baik-baik. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, mencintai mereka adalah ajaran agama, iman dan ihsan. Wa bugduhum kufrun wa nifakun wa tughyan,
dan membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan dan kezaliman. Ini perkataan Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Wa rawa al-Imam Al-Lalakai anil Imam Malik rahimahumullah, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum as-surata minal Qur'an. Imam Al-Lalakai meriwayatkan dari Imam Malik, semoga Allah merahmati keduanya, dahulu para salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak mereka surat Al-Quran. Siapa yang pernah ngajari anak Al-Quran? Ngajari anak Al-Quran itu tidak sama dengan ngajari orang dewasa Al-Quran. Kalau ngajari anak Al-Quran diulang-ulang, dibimbing pelan-pelan, diulang-ulang. Dulu para salaf mereka mengulang-ulang kisah Abu Bakar, kisah Umar, sampai tertanam dalam hati anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar sejak kecil. Ini kebiasaan salaf. Cerita Abu Bakar, cerita Umar, diulang lagi cerita Abu Bakar, cerita Umar, sampai anaknya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Masyaallah ya. Mungkin ini belum kita lakukan. Mungkin ini belum kita lakukan. Orang-orang tua dulu ya, para jamaah, kalau dia pingin anaknya tidak durhaka, yang dia ceritain apa? Malin kundang. Ya, selain ulang-ulang terus sampai anaknya takut untuk durhaka, jadi batu ya. Bayangkan kalau durhaka jadi batu. Ya, kita punya banyak cerita. Kita umat Islam ini kaya akan cerita. Ada cerita para nabi dan rasul. Ya, ada cerita nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada cerita para sahabat, ada cerita para tabi'in, para imam, banyak sekali. Kita ceritakan kepada mereka supaya mereka mencintai para sahabat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan mencintai para sahabat? Keutamaan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ternyata keutamaannya sangat besar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Banyak hadis-hadis yang diambil Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan kiamat? Kemudian Nabi balik bertanya, ma'adatta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Hari kiamat pasti terjadi. Kita beriman hari kiamat pasti terjadi. Beriman kepada hari kiamat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima, al-iman biyaumil akhir. Kiamat pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Nabi aja nggak tahu, ya. Malaikat Jibril aja nggak tahu kapan kiamat. Dalam hadis yang panjang, hadis tentang Islam, iman dan ihsan, malaikat Jibril bertanya, mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Kalau antum saja malaikat nggak tahu, apalagi ana nggak tahu. Malaikat Jibril nggak tahu kapan kiamat, Nabi nggak tahu kapan kiamat. Jadi kalau ada orang mengaku dia tahu kiamat akan terjadi tahun sekian dan sekian, dia bohong, dusta dia. Ya.
Pernah nggak ada isu kiamat? Tahun berapa dulu ada isu kiamat? Nah, 2012. Katanya ijma para dukun. Para dukun sepakat, bayangkan. Ijma para dukun akan terjadi kegelapan tahun 2012. Kita yang sudah ngaji, kita punya akidah, bohong. Kita tidak terpengaruh dengan berita-berita seperti itu. Langsung kita dengan mudahnya kita menolak berita tersebut. Adapun orang-orang yang nggak punya pegangan, tak punya akidah, mereka terpengaruh dengan berita tersebut. Ada yang jual rumahnya, ya, dia pergi ke gunung, dia kira kalau kiamat dia bisa selamat. Kemudian ada lagi ditambah ada film 2012, ya, film kiamat, orang lari dari kiamat, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian dan sekian, bohong. 100% itu bohong. Jangan dipercaya. Walaupun dia menamakan dirinya sebagai ustadz. Taib, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Laki-laki itu menjawab, ma'adattu laha min katsiri salatin wala saumin wala shadaqatin. Aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Saya bukan orang yang banyak sholat, bukan orang yang banyak puasa dan banyak bersedekah, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Masya Allah. Kamu akan dikumpulkan bersama siapa saja yang kau cintai. Anas bin Malik, ya, yang meriwayatkan hadis ini berkata, "Fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Kami sangat senang, kami sangat bahagia dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Kemudian kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Kalau begitu saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar dan Umar. Langsung Anas, saya cinta sama Nabi, saya cinta sama Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan saya berharap saya bisa dikumpulkan bersama mereka disebabkan kecintaan saya kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim. Walaupun saya belum bisa beramal seperti amalan mereka. Antum bisa enggak beramal seperti amalannya Nabi? Bisa enggak? Nabi salat hatta tatafattur qadamah, sampai bengkak kakinya, sampai pecah ya kedua kakinya. Ada yang mengartikan pecah, ada yang mengartikan sampai bengkak kedua kakinya. Antum pernah salat malam sampai bengkak kakinya? Pernah? Belum pernah. Kalau main bola kakinya bengkak? Pernah. Sahabat Uzaifah pernah salat malam bersama Nabi. Nabi baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Sampai selesai. Ketika selesai surat Al-Baqarah, kata sahabat Huzaifah, oh Nabi ruku ini. Ngomong dalam hatinya, Nabi akan ruku. Ternyata Nabi tidak ruku. Nabi lanjut surat berikutnya, surat Al-Imran. Baca sampai selesai. Ketika selesai, Nabi tidak ruku. Nabi lanjut surat An-Nisa. 3 surat Nabi baca di rakaat pertama. Nah, siapa yang pernah nih? Siapa yang pernah? Ini sunnah Nabi nih. Jangan poligami terus yang dibahas. Ya, ini juga sunnah Nabi. Siapa yang pernah? Ada yang pernah salat Al-Baqarah? Pernah Ustaz. Tapi ayat-ayat akhir ya. La yukallifullahu nafsan usaha. Jadi ayat-ayat terakhir. Ini sunnah Nabi. Kita enggak bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga enggak bisa seperti Abu Bakar. Abu Bakar ketika Nabi menyuruh infak,
Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Antum bayangkan, dia datang membawa semua hartanya. Kemudian Nabi nanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar datang membawa separuh hartanya. Anak nanya sama antum, kalau antum berinfak separuh harta antum, itu banyak atau tidak banyak? Banyak gak? Untuk punya harta misalnya 10M, antum infakkan 5M. Berani gak? Banyak gak? Banyak. Ya, apalagi infakkan semuanya. Waduh Ustaz, anda langsung jatuh miskin Ustaz kalau infakkan semuanya. Jadi kalau kita baca kisah-kisah seperti ini kayak dongeng, tapi ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Dulu ada orang seperti itu, dia infakkan semua hartanya karena keyakinan dia yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Nabi terima infak Abu Bakar. Pernah ada orang yang infak semua hartanya, Nabi tolak. Nabi tidak terima, karena Nabi tahu orang ini kalau dia infakkan semua hartanya, setelah itu dia akan meminta-minta sama orang. Nabi nggak terima. Kalau Abu Bakar, Nabi tahu Abu Bakar nggak bakalan minta-minta. Nabi terima infak Abu Bakar. Masya Allah, dia infakkan semua hartanya. Mungkin nggak ada zaman kita ini orang yang infakkan semua hartanya. Nggak ada. Separuh hartanya nggak ada. Sepertiga harta? Berani nggak sepertiga harta antum infakkan? Nggak ada juga. Seperempat? Nggak ada juga. Ya, kita itu kalau untuk Allah dan Rasulnya, ya para jamaah, ini kita ya, anak juga termasuk di dalamnya. Kalau kita itu anak juga berarti. Ya, kalau berinfak itu ya Allah ya, kita nyari ya, duit yang paling kecil ya. Wah, ada uang receh enggak nih? Ada uang logam, masukin di kotak amal. Ya, sehingga takmir masjid kalau dia pikir, berat banget kotaknya. Ya. Pas dibuka langsung menyala ya. Kita pingin surga, ini yang kita infakkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang kita infakkan itu yang kita cintai, yang kita sukai. Mana yang lebih antum sukai? Uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 atau 5.000? Mana yang paling antum sukai? Mana? 100.000 itu yang diinfakkan. Supaya takmir kalau buka semangat juga ya, 100.000. Ya, lihat para sahabat, kita nggak bisa, intinya kita nggak bisa beramal seperti amalan mereka, tapi kita bisa dikumpulkan bersama mereka kalau kita mencintai mereka. Anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Kalau kau mencintai Nabi, kau mencintai para sahabat, kau akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau yang kau cintai itu orang-orang yang tidak jelas ya, yang kau cintai itu orang-orang kafir, ya kau akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, tinggal bagaimana caranya supaya kita mencintai para sahabat. Apa yang harus kita lakukan para jamaah? Kalau kita ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat, apa yang kita lakukan? Mengikuti itu konsekuensi. Mengikuti Nabi itu konsekuensi dari mencintai Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, mengaku mencintai Nabi, konsekuensinya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah, konsekuensinya mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Itu bukti atau konsekuensi dari mencintai Nabi. Yang Anda tanyakan, apa yang antum lakukan kalau antum pingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Apa yang antum lakukan? Apa? Belajar terlalu umum. Apa kira-kira? Mengenal Nabi, mengenal para sahabat. Katanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mengenal Nabi, mengenal para sahabat. Kalau kita kenali mereka secara detail, kecintaan kita akan bertambah.
Jadi cinta itu tazid wa tanqus ya. Al-mahabbatu tazidu wa tanqus. Cinta itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita ingin nih cinta kita naik ini. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Kalau kecintaan kita kepada Nabi sudah melebihi segalanya, iman kita sempurna. Sudah atau belum para jemaah? Apakah kecintaan kita kepada Nabi itu sudah melebihi segalanya? Melebihi kecintaan kita kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada seluruh manusia, bahkan kepada diri sendiri. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Siapa yang berani jawab sudah? Sudah atau belum? Tayyib, semua mencintai Nabi. Nah, mencintai Nabi. Apakah kecintaan kita kepada Nabi sudah sempurna, sudah melebihi segalanya? Sudah atau belum? Belum. Tayyib, kapan antum mau sampai ke sana? Kapan kira-kira? Hah? Besok? Besoknya? Ya, paling tidak Ustaz susah Ustaz untuk mencapai kesempurnaan, susah. Ya paling tidak mendekatilah kesempurnaan. Ya, antum baca sirah nabawiyah, antum kenali Nabi secara detail, antum menangis para jemaah. Wallahi antum kalau baca sirah nabawiyah, antum menangis. Dulu anak punya dosen sirah ya. Dia kalau ngajar sirah nabawiyah dia selalu menangis. Jadi betul-betul menghayati perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang menangisnya lama. Dia ngajar ya, dia ceritakan perjuangan Nabi, tiba-tiba dia nangis lama. Kemudian dia lanjut lagi. Ya, pasti menangis para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat. Ini harus kita galakkan ya. Untuk anak-anak kita sejak kecil kita ajarkan kepada mereka supaya mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kemudian akidah yang kedua, akidah kita terhadap para sahabat, i'tiqadu fadlihim wa adalatihim. Meyakini keutamaan mereka dan keadilan mereka. Wa annahum safwatul ummah. Mereka adalah manusia pilihan dari umat ini. Wa akmaluha, manusia yang sempurna. Wa aqrabuha ilal haqqi was shawab, dan manusia yang paling dekat dengan kebenaran. Harus meyakini keutamaan para sahabat dan keadilan para sahabat. Para sahabat semuanya adil, semuanya terpercaya, semuanya siqah. Kalau kita belajar hadis Nabi ya, mustalah hadis, kita belajar rawi-rawi hadis, itu kalau para sahabat udah enggak diperiksa lagi. Ini sahabat siqah atau tidak siqah. Sahabat semuanya siqah, terpercaya semuanya. Yang dibahas itu yang setelah para sahabat. Banyak ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Banyak sekali. Di antaranya surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim." Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar,
Ya tadi ana pakai min, yang benar tidak pakai min. Wa'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Di para sahabat sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Kemudian ayat yang lain, Surat Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian di sini siapa? Ketika ayat ini turun, kum di sini para sahabat. Kuntum, kalian, ini para sahabat. Ada yang mengatakan kalian di sini kaum muslimin. Ada yang mengatakan kalian di sini para sahabat. Sebenarnya dua penafsiran ini tidak ada masalah. Kalau kita mengatakan kalian di sini para sahabat, jelas ya. Ketika ayat ini turun, Nabi menyampaikan ayat ini kepada para sahabat, kalian. Kalau kita mengatakan kuntum di sini maksudnya kaum muslimin, maka para sahabat lebih layak lagi untuk masuk dalam ayat ini karena mereka juga kaum muslimin. Bahkan mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan para sahabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak bisa menyamai infak satu mud salah seorang dari mereka atau setengah mud. Satu mud begini, ya, setengah mud begini. Seandainya para sahabat menginfakkan, di sini jelaskan, seandainya mereka menginfakkan makanan seukuran satu mud, mereka infakkan makanan seukuran satu mud atau setengah mud, kemudian kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Untuk pernah melihat gunung Uhud? Besar sekali gunung Uhud. Mereka hanya menginfakkan makanan, satu sok makanan atau satu mud makanan. Kemudian kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya pahala yang mereka dapatkan lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan. Masya Allah. Masya Allah ya. Mereka hanya menginfakkan satu mud makanan atau setengah mud. Terus kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Nggak tahu berapa ton itu emas kalau sebesar gunung Uhud. Tapi pahala yang mereka dapatkan lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan. Kenapa bisa demikian para jemaah? Kenapa mereka infaknya sedikit, kita infaknya banyak, tapi pahala yang mereka dapatkan lebih banyak daripada pahala yang kita dapatkan? Kenapa bisa demikian? Nah, siapa yang tahu jawabannya? Nah, karena keikhlasan mereka. Ikhlasuhum wa sidqu niyatihim. Kata para ulama, sebabnya
karena keikhlasan mereka dan benarnya niat mereka. Ini yang kita tidak bisa menyamai mereka. Kemudian al-infaq qabla al-fathi, mereka berinfak sebelum Fathul Mekah. Gak sama ya, berinfak sebelum Fathul Mekah dan berinfak setelah Fathul Mekah, gak sama. Allah bedakan dalam Al-Quran. Kita bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna. Kata Allah, tidak sama orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathul Mekah dan sesudah Fathul Mekah. Ulaika a'zamu darajatan, orang-orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah, pahala mereka lebih besar daripada orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathul Mekah. Wa kullan wa'adallahu husna, namun masing-masing Allah beri pahala. Yang berinfak sebelum Fathul Mekah Allah kasih pahala, yang berinfak setelah Fathul Mekah Allah kasih pahala. Hanya saja Allah memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah. Nah, ketika itu sangat dibutuhkan, infak sangat dibutuhkan para sahabat berinfak. Jangan mencela para sahabat, jangan mencela mereka. Kebaikan-kebaikan mereka terlalu banyak daripada kekurangan-kekurangan mereka. Kemudian akidah yang ketiga, i'tiqadu tafadulihim bihasabi ma warada fin nusus, meyakini perbedaan keutamaan mereka sesuai yang disebutkan dalam nas. Jadi para sahabat semua punya keutamaan, hanya saja keutamaan mereka berbeda-beda. Ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Yang paling utama secara mutlak adalah 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ini sahabat papan atas, ini sahabat-sahabat senior. Ini yang paling utama secara mutlak. Dari 10 orang ini, yang paling utama adalah Khulafa ar-Rasyidun, 4 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dari 10 orang sahabat, 4 sahabat ini yang paling utama. Dari 4 orang ini, yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar. Dari 2 orang ini, yang paling utama Abu Bakar. Ini harus kita yakini, harus kita imani. Abu Bakar sahabat yang paling utama. Kemudian Umar. Ada sebuah hadis ya, Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Lalu ada seseorang yang berkata, saya ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi ada timbangan yang turun dari langit. Kemudian engkau ditimbang dengan Abu Bakar. Ternyata engkau yang lebih berat ya Rasulullah. Setelah itu Abu Bakar ditimbang dengan Umar. Ternyata Abu Bakar yang lebih berat. Kemudian setelah itu Umar ditimbang dengan Utsman. Ternyata Umar yang lebih berat. Kata para ulama, makna lebih berat maksudnya lebih utama. Abu Bakar lebih utama, kemudian Umar lebih utama. Dan Abu Bakar adalah manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah para nabi dan para rasul. Abu Bakar yang paling utama. Jadi para nabi itu mereka punya sahabat juga, sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Musa punya para sahabat, Nabi Isa juga punya sahabat-sahabat. Nah, di antara sahabat-sahabat para nabi dengan sahabat Nabi Abu Bakar yang paling utama dari semuanya. Ya, selain para nabi dan para rasul. Manusia yang paling utama.
Taib, antara Utsman dan Ali, mana yang lebih utama? Antara Utsman dan Ali, mana yang lebih utama? Hasala fil mufadalah bainahuma khilafun qadim ala salasati aqwal. Ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada 3 pendapat tentang siapa yang lebih utama, Utsman ataukah Ali. Yang pertama, pendapat yang pertama, tafdilu Utsman ala Ali. Utsman lebih utama daripada Ali. Wa hadza ma alaihi jumhur ahli ilmi. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, tafdilu Ali ala Utsman. Ali lebih utama daripada Utsman. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian penduduk Kufah. Wa bizat an Sufyan as-Tsauri. Kemudian juga pendapat Sufyan as-Tsauri. Akan tetapi ada yang berkata bahwasanya Sufyan as-Tsauri dia telah rujuk dari pendapat ini. Kemudian dia mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali. Pendapat yang ketiga, tawakuf. Ya, tawakuf. Mau tawakuf? No comment ya. Mereka tidak mengutamakan Utsman daripada Ali dan juga tidak mengutamakan Ali daripada Utsman. Mereka diam, menahan diri. Kata para ulama, jadi pada awalnya para ulama berselisih, kemudian setelah itu mereka sepakat bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Jadi awalnya mereka berselisih, kemudian setelah itu mereka sepakat bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Kemudian setelah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang paling utama adalah Ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Masya Allah ya, antum kalau baca kisah perang Badar ya, berapa jumlah kaum muslimin dan berapa jumlah kaum musyrikin di perang Badar? Siapa yang tahu? Berapa lawan berapa? Hah? Berapa lawan berapa? Yang keras Pak suaranya. Kaum musyrikin 1000, kaum muslimin 300 lebih sedikit. 1000 lawan 300, jumlah yang tidak seimbang. Iya atau tidak? Iya. Dengan peralatan perang yang sama, ya pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, jumlahnya tidak seimbang. Kapan terjadi perang Badar? Kapan terjadi perang Badar? Tahun kedua Hijriah. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Antum bayangkan, para sahabat berperang di bulan Ramadan. Kemudian yang dihadapi oleh para sahabat itu bukan orang lain. Sebagian dari mereka menghadapi keluarga mereka sendiri. Ada yang berhadapan dengan anaknya sendiri, seperti Abu Bakar. Abu Bakar berperang berhadapan dengan anaknya sendiri, Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman belum masuk Islam. Ada yang berhadapan dengan bapaknya sendiri, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah di perang Badar. Dia lawan bapaknya sendiri. Antum bayangkan, antum perang nih di pasukan musuh, bapak antum. Waduh, gimana ya? Ini bapak ada di sana lagi. Ya, berat para jemaah. Ya, ada yang berhadapan dengan pamannya. Nabi berhadapan dengan pamannya. Ketika itu Abbas belum masuk Islam. Berat, perang Badar itu berat. Ya, anak cabut pedang gak nih? Ini ada bapak nih, bapak juga mau bunuh saya, gimana nih ya? Itu udah kayak kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah tuh masya Allah berperang dengan gagah berani. Sampai orang musyrik gak berani berhadapan dengan Abu Ubaidah. Tapi bapaknya ngincar Abu Ubaidah sudah menghindar. Dia gak mau lawan bapaknya. Cuman karena diincar, kemudian bapaknya mau membunuhnya. Akhirnya Abu Ubaidah lawan bapaknya sendiri di perang Badar. Dan dia membunuh bapaknya di perang Badar. Insyaallah ya, dibunuh bapaknya di perang Badar. Lalu Allah turunkan firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir
yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati ya suatu kaum yang beriman kepada hari akhir yang berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang kafir, walaupun orang-orang itu adalah keluarga mereka sendiri, bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, dan seterusnya. Ini suasana perang ya. Kita bicara suasana perang. Ya kalau suasana perang ya, kalau antum tidak membunuh ya antum dibunuh. Jadi Ahlu Badar ini orang yang paling utama ya, setelah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sehingga Allah mengatakan if'alu ma syi'tum, wahai Ahlu Badar, lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa Ahlu Badar sudah diampuni oleh Allah. Silakan kalian lakukan apa saja, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian setelah Ahlu Badar yang paling utama Ahlu Uhud, orang-orang yang ikut perang Uhud. Kemudian setelahnya Ahlu Bai'ati Ridwan, orang-orang yang ikut Bai'atu Ridwan. Kemudian ya orang-orang muhajir lebih utama daripada orang-orang Ansar. Kemudian orang-orang yang pertama-tama masuk Islam lebih utama daripada orang-orang yang belakangan. Mana yang lebih utama dari para sahabiah? Kalau antum ditanya mana yang lebih utama, Khadijah, Fatimah atau Aisyah? Mana yang paling utama dari wanita-wanita ini? Mana yang paling utama? Khadijah. Alasannya apa? Harus punya alasan. Kenapa Khadijah lebih utama? Pertama kali masuk Islam. Wa afdhalun nisa hadhil ummah Khadijah wa Aisyah wa Fatimah. Wanita yang paling utama dari umat ini ada 3 orang, Khadijah, Aisyah dan Fatimah. Namun siapa yang paling utama di antara 3 wanita ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang siapa yang paling utama dari 3 wanita ini. Ba'dul ulama faddala Khadijah. Sebagian ulama ada yang lebih mengutamakan Khadijah. Wa ba'duhum faddala Aisyah. Sebagian yang lain lebih mengutamakan Aisyah. Wa ba'duhum faddala Fatimah, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan Fatimah. Jadi ada khilaf yang tawil, yang panjang di kalangan para ulama. Wal bahsu fihi tawil. Kalau dibahas ini panjang. Intinya wanita yang paling utama dari umat ini adalah Khadijah, Aisyah dan Fatimah. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Iya, ada jawab nggak? Nah, jawabnya sebelum jam 8 atau sesudah jam 8? Sebelum jam 8. Tanya jawabnya sebelum jam 8. Iya. Ya, jadi nanti kita sholat isyanya jam 8 biar tidak terlalu malam. Nah, ini sudah sebelum jam 8 ini. Ada yang ingin bertanya? Ini kan sebelum jam 8. Ada yang ingin bertanya para sahabat, para jamaah? Kalau nggak ada, ana lanjutkan yang keempat. Akidah kita terhadap para sahabat yang keempat, zikruhum bil khair wassana alaihim wa nasru mahasinihim. Menyebutkan kebaikan mereka, menyanjung mereka, dan menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, ini bagian dari kecintaan kita kepada mereka, atau konsekuensi dari kecintaan kita kepada mereka. Kalau kita mencintai mereka,
Maka yang kita sebutkan ya kebaikan-kebaikan mereka. Kita puji mereka karena kita mencintai mereka. Kemudian yang kelima, asyhudu lahum bi rahmatillah wal jannah bil jumlati wasyuhud ta'yinan liman uyyina fil kitab was sunnah. Mengakui atau menetapkan rahmat Allah atas mereka secara umum dan surga Allah atas mereka. Jadi kita menetapkan semua para sahabat masuk surga secara umum. Para sahabat masuk surga. Ini harus kita yakini. Dan kita juga mengakui secara khusus mereka yang sudah ditetapkan sebagai penghuni surga dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi secara umum para sahabat masuk surga. Dan juga kita menetapkan ada sahabat-sahabat tertentu yang sudah dijamin masuk surga. Di antaranya 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kemudian yang lain, ada yang tahu sahabat lain yang sudah dijamin masuk surga? Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sudah dijamin masuk surga. Ya, Nabi pernah bertanya kepada Bilal, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Karena saya dengar suara sandalmu di surga. Jadi Bilalnya masih di dunia, tapi suara sandalnya sudah di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Kata Bilal, enggak ada amalan yang khusus. Hanya saja setiap kali wudu saya batal, saya berwudu. Kemudian saya sholat 2 rakaat. Menjaga wudu. Setiap kali batal wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Karena ini Bilal masuk surga. Jadi kata para ulama, kuncinya istiqomah dalam melakukan amalan. Jadi sebaik-baik amalan itu yang istimrar, yang terus-menerus kita lakukan. Wa in qalla, walaupun sepele. Kan wudu kan sepele, iya atau tidak? Wudu sepele, artinya mudah kita lakukan. Siapa saja bisa melakukan. Tapi coba antum setiap kali kentut antum wudu, setiap kali batal wudu, setiap kali batal wudu. Ya, ini lumayan sulit lah. Anda pernah praktekkan ya, sulit juga. Setiap kali batal wudu kemudian sholat 2 rakaat. Jadi istiqomahnya, ya paling tidak antum punya amalan yang antum istiqomah. Saya istiqomah baca Al-Quran tiap hari, ya paling tidak 2 lembar lah. Udah itu antum jalani terus itu istiqomah. Saya senangnya di sedekah, istiqomah dia sedekah, terus sedekah. Jadi kita punya amalan yang rahasia antara kita dengan Allah, dan amalan itu istiqomah terus kita lakukan. Itu kuncinya kalau kita ingin seperti Bilal bin Rabah. Kemudian sahabat siapa lagi yang sudah dijamin masuk surga? Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, ini juga sudah dijamin masuk surga. Ada Uqasyah bin Mihsan, ini sudah kita bahas. Kemudian ada al-mar'ah allati kanat tasra', ya, ada seorang wanita yang kena penyakit ayan. Ini juga sudah dijamin masuk surga. Jadi dulu ada wanita yang kena penyakit ayan. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta didoakan agar sembuh. Rasulullah, doakan saya supaya sembuh. Apa jawab Nabi? Kalau saya doakan sembuh, tapi kalau anti bersabar, walakil jannah, anti dapat surga. Pilih mana nih? Ana doakan sembuh atau anti bersabar dapat surga? Antum pilih mana kalau antum dikasih pilihan seperti ini? Misalnya antum sakit nih, sakit. Kalau didoakan sembuh, tapi kalau antum bersabar dapat surga. Pilih mana? Jangan dua-duanya ya. Dua-duanya bukan pilihan. Pilihan itu salah satunya. Antum pilih mana? Pilih sabar dapat surga. Makanya wanita ini mengatakan asbir, saya bersabar wahai Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, doakan saya supaya ketika penyakit saya kambuh, aurat saya terjaga.
Ya, ini wanita yang Masya Allah ya, walaupun dalam keadaan tidak sadar penyakitnya kambuh, dia tidak mau auratnya tersingkap. Ini wanita ini sudah dijamin masuk surga. Jadi kita tetapkan secara umum para sahabat masuk surga, dan juga kita tetapkan di sana ada sahabat-sahabat khusus, sahabat-sahabat tertentu yang sudah dijamin masuk surga. Fulan, fulan dan fulan. Kemudian yang ketujuh, as-sukut an masawiihim wa ghaddut taraf an uyubihim. Ini juga penting ya, diam dari kesalahan-kesalahan mereka dan juga aib-aib mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun para sahabat itu Masya Allah ya, punya keutamaan yang besar, tapi mereka manusia. Mereka tidak maksum. Mereka punya kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, pasti. Dan para sahabat juga punya kesalahan. Namun apa sikap kita terhadap kesalahan mereka? Sikap kita as-sukut, diam. Kita tidak membicarakan kesalahan-kesalahan mereka, apalagi kita sebarkan kesalahan-kesalahan mereka. As-sukut, sikap kita diam dari kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa kita diam? Kalau ini Ustaz, kenapa kita diam Ustaz? Maka ana jawab, untuk para ulama memberikan jawaban, kita diam karena yang pertama ayyatubu minha. Mereka sudah bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wala syakka annahum asra'un nas ila taubati. Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam bertobat. Wattaibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan tapi dia terbaik. Siapa mereka? Yang bertobat. Para sahabat sudah bertobat. Untuk apa lagi kita bahas kesalahan-kesalahan mereka? Ini penting ya. Ini yang jelaskan di sini sangat penting. Sehingga ketika antum baca kisah perang, para sahabat perang, para jamaah, perang Jamal, perang Siffin, itu kalau antum nggak punya pegangan, antum akan buruk sangka sama para sahabat. Ini kok mereka perang ini, sampai bunuh-bunuhan. Antum punya pegangan ini, ada pegangan ini, ada akidah. Oh, mereka sudah bertobat darinya. Walaupun peperangan itu bukan keinginan mereka, yang kita bahas bukan keinginan mereka. Sudah mau terjadi perdamaian, cuman ada provokator. Zaman dulu provokator sudah ada. Orang-orang yang bunuh Utsman, jadi Utsman dibunuh ya oleh para pemberontak. Mereka demo, kemudian mereka bunuh Utsman bin Affan. Setelah itu terjadi fitnah yang luar biasa, sampai terjadi peperangan di antara para sahabat. Para sahabat menuntut Ali untuk mengkisos ini orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi Ali tidak langsung mengkisos mereka, karena ketika itu negara lagi kacau. Ali lebih mengutamakan untuk mengurus negara. Nah, Ali terkesan tidak segera mengkisos ini pembunuh Utsman. Ya. Sehingga ada sekumpulan sahabat yang mereka keluar. Sebenarnya mereka bukan mau melawan Ali bin Abi Thalib. Mereka hanya menuntut agar Ali mengkisos pembunuh Utsman. Ketika itu sudah mau terjadi perdamaian. Cuman kalau dua belah pihak ini berdamai, siapa yang bakal dihabisi? Siapa? Pembunuh Utsman. Pembunuh Utsman ada di barisannya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ya mereka pun serang lebih dahulu. Ali nggak tahu sama sekali. Mereka serang lebih dahulu. Kemudian para sahabat yang ada di sebelah, pasukan Ali nyerang. Akhirnya mereka serang, terjadilah perang. Jadi hati-hati para jamaah ya. Anda ingin sampaikan sama antum, hati-hati. Kita jangan sampai mau dipecah belah.
Jadi kita ini umat Islam mau dipecah belah oleh ya orang-orang munafik, orang-orang yang tidak sesuai dengan Islam. Kita jangan sampai mudah terpancing. Itu bayangkan ya, ini apa? Kemarin Nana lihat berita di sebelah sini, ini konflik ini sama-sama umat Islam. Di tengah-tengahnya polisi. Sebelah sini bertakbir, Allahu Akbar. Yang sana juga bertakbir, Allahu Akbar. Yang bingung siapa? Polisi. Dua-duanya bertakbir. Akhirnya polisi juga bertakbir, Allahu Akbar. Ya, jangan mau dipecah belah, jangan mudah terprovokasi. Kita harus cerdas. Kalau kita perang, kita terpecah belah, mereka yang untung. Dan ini sudah terjadi. Ya, dalam sejarah ini sudah terjadi. Jadi mereka sudah bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian alasan yang berikutnya, kenapa kita tidak perlu bahas kesalahan-kesalahan mereka? Ayyukfaru lahum bihasanatin azimatin atau biha. Kesalahan-kesalahan tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang besar yang mereka lakukan. Jadi kesalahannya hanya sedikit, tapi kebaikan mereka Masya Allah azimah, sangat besar. Fal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan para sahabat ujuruha azimatun, pahalanya sangat besar. Sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah kita sampaikan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Kita baca sejarah, sahabat ini kok kayak gini sih? Kok mereka saling perang? Padahal Nabi sudah wanti-wanti, jangan celah sahabat-sahabatku, jangan caci maki mereka. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ini saya tidak bisa menyamai infak 1 mud atau setengah mud mereka. Yang berikutnya, Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka bisababi sabiqatihim ilal Islam, disebabkan mereka lebih dahulu masuk Islam. Kemudian yang keempat, Allah sudah mengampuni atau akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka bisababi syafa'ah tanaluhum, disebabkan syafaat yang akan mereka dapatkan. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara anna syafa'atahu tunalu man la yusyriku billahi syai'an, fa kaifa bi sahabatihi al-muwahhidin alladzina hum aqrabun nas ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya syafaatnya akan didapatkan, akan diraih oleh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan, ini poin penting. Yang mendapat syafaat Nabi orang yang bertauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mereka akan mendapat syafaat Nabi. Kalau antum ingin dapat syafaat Nabi, antum jaga tauhid antum. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Itu orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bi sahabatihi al-muwahhidin, lalu bagaimana lagi dengan sahabat-sahabatnya yang bertauhid, yang mereka sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu mereka lebih layak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang berikutnya, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan bala yang menimpa mereka ketika di dunia. Bala atau cobaan kafarah itu bisa menghapus dosa-dosa orang yang ditimpa bala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang berikutnya, karena mereka mujtahidun. Para sahabat itu orang-orang yang berhak untuk berijtihad. Kalau ijtihad mereka benar, dapat 2 pahala. Kalau salah dapat satu pahala.
dan alasan-alasan lain yang disampaikan oleh para ulama, yang intinya kita tidak boleh membahas kesalahan-kesalahan mereka, apalagi menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka. Sikap kita diam. Udah, Allah sudah ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian yang ke-8, tinggal 3 lagi sampai 10 ya. Yang ke-8, akidah kita terhadap para sahabat as-sukutu amma syajara bainahum. Diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka dan tidak membahasnya secara mendalam. Kemudian yang ke-9, bughdu mayyubghiduhum, membenci siapa saja yang membenci mereka. Ini juga akidah kita. Kita membenci siapa saja yang membenci mereka. Kemudian yang terakhir, ini yang penting, al-iqtida'u bihim wal ihtida'u bihadihim, mengikuti mereka dan mengambil petunjuk mereka, mengikuti para sahabat. Dalam surat At-Taubah tadi sudah kita bacakan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan orang dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Kemudian Allah lanjutkan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi ada yang diikuti dan ada pengikut. Yang diikuti dan pengikut itu dapat keutamaan yang sama. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jadi kita bisa mendapatkan keutamaan yang diraih oleh para sahabat kalau kita mengikuti mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau kita mengikuti mereka dengan baik. Yang kita ikuti apanya sahabat? Anak pengen nanya sama antum, apa yang kita ikuti dari para sahabat? Apa yang kita ikuti? Cara beragamanya mereka. Bagaimana akidahnya para sahabat, bagaimana ibadahnya mereka, akhlaknya mereka, muamalahnya mereka, dan seterusnya. Cara beragama mereka itu yang kita ikuti. Ini yang disebut dengan manhaj. Bahkan ada hadis khusus ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi ada 2 sunnah. Ada sunnah Nabi dan ada sunnah khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham. Ana sering mencontohkan untuk memudahkan pemahaman yang namanya tamassuk ya. Tamassuk itu seperti ini para jamaah. Anggaplah ini sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Tamassuk itu seperti ini, tamassuk. Pegang kuat-kuat. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Tamassuk itu bukan begini tamassuk ya. Tamassuk itu begini, pegang kuat-kuat dan gigit dengan gigi geraham. Jangan sampai sunnah Nabi dan sunnah sahabat lepas dari kita. Ini yang sabda yang menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus pegang kuat-kuat dan gigit dengan gigi geraham? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena nanti ada perkara-perkara baru dalam agama. Nanti ada perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kalau kita ingin selamat dari perkara-perkara yang baru, maka pegang kuat-kuat sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigit dengan gigi geraham. Jangan sampai sunnah Nabi lepas dari kita, sehingga kita jatuh dalam hal-hal yang baru dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 8.
kurang lebih ini akidah kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka ya di surganya. Nah, ada pertanyaan para jemaah? Kalau tidak ya kita akhiri. Langsung bertanya, kita silakan untuk melihat tulisan. Silakan para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Subhanahu wa taala. Sudah jelas insyaallah ya. Sudah jelas. Tidak perlu ada pertanyaan, dan antum tidak perlu memaksakan diri untuk bertanya. Ya, kalau sudah paham cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.